Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan nama saya Riza Umami Aiman dengan NPM 2235 10374. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas ke-7 saya dalam mata kuliah Praktikum Pengenalan Kecerdasan Buatan. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang NLP atau Language Processing. Untuk pengertian dari NLP itu sendiri adalah bidang dalam kecerdasan buatan atau AI yang mempelajari cara komputer menganalisis, memahami, dan menghasilkan bahasa manusia secara otomatis. NLP ini juga menjadi jembatan antara manusia dan mesin untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa alami. Kenapa NLP itu penting? Yang pertama otomatisasi proses bisnis. Itu bisa meningkatkan efisiensi dengan mengolah data teks skala besar. Berikutnya adalah personalisasi, itu memberikan pengalaman yang lebih relevan seperti rekomendasi berdasarkan preferensi pengguna. Yang ketiga itu pemahaman tentang bahasa multikultural atau mendukung komunikasi lintas bahasa. Tantangan di bidang NLP yaitu eee, ambiguitas bahasa. Misalnya dalam satu kata bisa memiliki banyak arti seperti bisa, itu bisa menjadi kemampuan atau racun. Yang kedua itu dialek dan variasi bahasa. Contohnya misal dalam bahasa Indonesia itu ada bahasa informal dan formal. Dan yang ketiga itu adalah data yang tidak terstruktur. Misalnya teks seringkali tidak teratur atau mengandung kesalahan dalam ejaan. Berikutnya adalah keunggulan NLP. Yang pertama, itu adalah efisiensi waktu. Dalam memproses teks skala besar dengan menggunakan waktu yang singkat. Yang kedua itu akurasi tinggi, bisa meningkatkan ketepatan analisis dan analisis pada data dan teks. Yang ketiga itu adalah fleksibilitas yang dapat diterapkan di berbagai sektor seperti kesehatan, bisnis, dan pendidikan. Yang keempat, yang berikutnya itu adalah tentang aplikasi yang NLP dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama bisa mengidentifikasi komentar negatif di media sosial, yang kedua itu mengotomatisasikan balasan pada email, yang ketiga itu mengelola ulasan pelanggan untuk meningkatkan layanan. Berikutnya adalah tugas-tugas NLP. Yang pertama itu adalah sentimen analisis itu untuk mengidentifikasi emosi dan opini pada teks. Misalnya tuh pada contoh kasusnya adalah misal menilai apakah ulasan pelanggan dalam e-commerce itu positif, negatif, ataupun netral. Yang kedua itu penerapan. Analisis sentimen untuk brand, media sosial, atau survei. Yang kedua itu adalah text classification, itu fungsinya untuk mengelompokkan teks dalam kategori tertentu. Misalnya nanti dalam contoh kasusnya itu pengelompokan berita berdasarkan kategori seperti olahraga, politik, dan teknologi. Untuk penerapannya itu seperti penyaringan spam email. Berikutnya itu adalah name entity recognition atau NR, itu misalnya untuk mengenali entitas penting dalam sebuah teks, seperti nama orang, tempat organisasi, dan tanggal. Untuk contoh kasusnya itu, pertama misalnya teks Tesla akan meluncurkan mobil baru di California pada 2025. Ketika sudah diproses oleh NER, dia akan menghasilkan teks seperti ini. Dia akan mengenali mana teks yang penting atau teks-teks yang inti dari kalimat tersebut. Misalnya dalam Tesla itu ada organisasi, California itu adalah lokasi, dan tahun 2025 itu adalah tanggalnya. Berikutnya untuk penerapannya, contohnya itu penarikan informasi secara otomatis. Yang keempat itu adalah machine translation, itu untuk menerjemah teks atau bahasa dalam bahasa lainnya. Misalnya nanti ada mirip Google Translate, itu adalah dari bahasa Inggris ke Indonesia ataupun sebaliknya. Misalnya atau juga nanti untuk penerjemahan subtitle pada video. Berikutnya adalah question answering atau QA, itu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks atau dokumen tertentu. Untuk contoh kasusnya seperti chatbot, itu menjawab pertanyaan pengguna, misalnya berapa suhu di Jakarta sehari ini. Nanti untuk penerapannya misalnya di asisten virtual seperti Siri dan Alexa.
Berikutnya adalah processing text. Yang pertama itu mengubah huruf atau scaffolding itu pertama, mengubah huruf diubah menjadi huruf kecil untuk konsistensi. Misalnya saya belajar NLP, angka belajar dan NLP diubah menjadi huruf kecil semua. Yang kedua itu menghapus karakter, khusus seperti, atau cleaning, itu membersihkan teks, seperti tanda baca, angka, atau simbol. Seperti contoh di sini itu harga $50 diskon. Nanti akan diubah menjadi harga diskon. Jadi untuk tanda baca tertentu itu akan dihapus. Yang ketiga itu adalah tokenisasi atau tokenization itu adalah untuk memecah teks menjadi beberapa kata atau frasa. Seperti, belajar NLP itu seru. Nanti dia akan, memisahkan setiap katanya itu, menjadi 4 seperti ini, ada belajar, NLP, itu seru. Yang keempat, itu menghapus kata umum atau stop word removal, itu menghilangkan kata-kata yang tidak relevan seperti dan, yang, dan di. Contohnya itu seperti saya belajar di kampus. Nanti, akan dipisah menjadi dua 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 kata aja yang akan diambil, yaitu belajar dan kampus. Berikutnya adalah streaming dan lemmatization atau yang pertama itu streaming. Streaming itu adalah memotong atau menjadikan bentuk dasarnya, memotong kata. Jadi nanti, contohnya itu seperti pendidikan. Jadi, pendidikan dan dididik. Jadi akan mengambil kata-kata yang, kata-kata pada dalam kata dasar, seperti pada 2 kalimat, pendidikan dan dididik. Itu berarti kata dasarnya adalah didik. Berikutnya adalah lemmatization, itu menggunakan aturan linguistik untuk mengubah kata ke bentuk dasar. Misalnya dari contohnya itu make menjadi mouse. Berikutnya adalah representasi teks. Yang pertama itu bag of words atau bow, itu untuk mempresentasikan teks dalam bentuk matriks berdasarkan frekuensi kata yang dalam sebuah dokumen. Untuk contohnya itu misalnya kalimat itu saya suka NLP, atau NLP sangat menarik, representasinya seperti ini. Nanti dia akan memisah, seperti kata saya itu ada satu, suka itu ada satu, NLP itu pada kedua teks itu ada dua-duanya, dan sangat itu ada satu, dan menarik ada satu. Disesuaikan, jikalau tidak ada, dia akan mengisi dengan angka nol. Berikutnya adalah TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency itu memberikan bobot pada kata yang sering muncul dalam dokumen tertentu tetapi jarang muncul di keseluruhan dokumen. Untuk kelebihannya itu adalah memperhatikan pentingnya kata, bukan hanya frekuensinya saja. Untuk rumusnya di sini ada TF-IDF sama dengan frekuensi data di dokumen kali log dalam kurung total dokumen dibagi dengan dokumen dengan kata tersebut. Berikutnya adalah embeddings. Itu adalah representasi teks dalam bentuk vektor berdimensi tinggi yang memahami hubungan konteks antara kata-kata. Untuk modelnya itu ada word to seperti ini, dan ada growth atau fast text itu contoh hubungan sinematiknya seperti kayak king, man, plus woman, jadi queen. Berikutnya adalah modeling. Yang pertama itu adalah naive Bayes. Untuk naive Bayes itu sendiri adalah algoritma probabilistik yang berbasis teorema Bayes dengan asumsi impedensi yang antar fitur. Nanti keunggulannya di situ adalah cepat, sederhana, cocok untuk klasifikasi teks seperti deteksi spam. Untuk kelemahannya di sini asumsi independensinya sering tidak sesuai. Untuk contoh penerapannya seperti deteksi spam, analisis sentimen yang masih sederhana. Yang kedua adalah logistic regression. Itu adalah algoritma yang memprediksi probabilitas suatu kategori dengan fungsi sigmoid. Untuk keunggulannya itu mudah diinterpretasi, cepat, untuk pada data yang masih kecil. Untuk kelemahannya itu kurang efektif untuk data non-linear. Untuk contoh penerapannya itu adalah analisis sentimen untuk misalnya analisis positif atau negatifkah data tersebut. Misalnya klasifikasi kategori pada teks. Berikutnya adalah yang ketiga adalah recurrent
Neural network atau RNN itu adalah model berbasis urutan yang menangkap hubungan antara kata dan teks. Variannya itu LSTM itu adalah Long Short Term Memory atau GRU atau Graded Recruitment Unit. Untuk keunggulannya cocok untuk data yang sekuensial seperti data untuk teks yang panjang. Untuk kelemahannya itu membutuhkan komputisasi yang lebih besar. Untuk contoh penerapan teksnya itu ada penambahan teks, chatbot, prediksi teks, dan prediksi teks pada berikutnya. Ini untuk contoh perbandingan algoritma semua yang tiga tadi, yaitu dari bias, logistik, dan RNN itu di sini ada kategori keunggulan, kelemahan, dan contoh penerapannya itu. Semuanya itu berbeda. Seperti pada Nav bias itu keunggulannya itu lebih cepat dan sederhana. Namun kelemahannya asumsinya yang independensinya itu tidak valid. Contoh penerapannya itu seperti deteksi spam, analisis sentimen. Berikutnya adalah logistic regression, itu untuk interpretasi dan cocok untuk data yang masih tergolong kecil. Kelemahannya itu tidak efektif untuk data yang non-linear. Untuk analisis kategori teks itu untuk contoh penerapannya. Berikutnya ada RNN, itu unggulnya pada untuk teks yang panjang dan membutuhkan sumber kelemahannya itu dayanya itu lebih besar. Namun untuk contoh penerapannya itu bisa penerjemahan pada teks dan chatbot. Baiklah, untuk codingan pada NLP yang telah di-share oleh Bang Haji itu untuk fungsi dari penjelasan yang saya pahami tentang NLP IPYNB ini tentang yang pertama itu nanti fungsinya itu untuk misalnya mau pada yang pertama ini itu untuk mengimpor pustaka pada Pandai. Mungkin untuk menganalisis data. Nanti ketika untuk pada bagian ini nanti dia akan membaca tentang file dari tweets CSF yang satunya lagi. Itu untuk mengapakan itu isinya itu dataset yang sebenarnya. Nanti ketika itu dia akan memeriksa juga seperti pada kolom seperti DF itu adalah data frame untuk menghitung jumlah nilai kosong nol atau NaN-nya. Berikutnya itu nanti dia akan juga menyimpan hasil pemeriksaan jumlah nilai kosong untuk setiap pada kolomnya. Untuk hasilnya itu nanti dia akan seperti ini. Dia seperti menyaring memilih dataset tersebut. Nanti dia akan memastikan misalnya data yang tidak ada yang hilang pada dataset. Misalnya untuk pemeriksaan pada langkah ini seperti untuk analisis data atau pelatihan model machine learning. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.